A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian Ulumul Quran. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang makna secara bahasa dan terminologi apa yang dimaksud dengan tahrif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bukti-bukti adanya penafian tahrif atau penyangkalan adanya tahrif. Yang pertama, argumen ini adalah argumen nas, yaitu bahwa satu keyakinan atau satu kepercayaan adanya tahrif atau perubahan atau penambahan atau pengurangan atau penyelewengan di dalam Al-Quran tidak mungkin terjadi. Argumentasinya adalah karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Al-Quran adalah satu-satunya firman Allah yang diyakini otentik, bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga mayoritas intelektual non-Muslim. Ya. Jadi ada kesesuaian Al-Quran dalam bentuk mushaf yang ada sekarang dengan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dapat dibuktikan terjamin hingga akhir zaman. Bagi seorang Muslim, keyakinan, keaslian, dan kebenaran Al-Quran adalah satu prinsip keimanan. Jadi kalau kita meyakini adanya tahrif otomatis keimanan kita bisa bergoyang, bisa berubah. Begitu juga ya, seorang Muslim meragukan keotentikan kitab sucinya, maka keimanannya bisa dikatakan layak dipertanyakan. Al-Quran adalah pedoman hidup, ya, baik di dunia dan akhirat. Artinya apa? Artinya sekecil apapun seorang Muslim mempersoalkan dan meragukan keaslian pedoman hidup ini, maka fondasi keimanan mengalami kegoyahan. Al-Quran juga tolak ukur bagi validitas setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi. Seremeh apapun seorang Muslim meyakini perubahan telah terjadi pada Al-Quran, maka bangunan agama dalam dirinya telah roboh. Otomatis juga hadisnya juga tidak memiliki satu standar untuk dikatakan mutawatir atau tidak. Al-Quran menjadi pembeda kebenaran dan kebatilan. Jika seorang Muslim bimbang akan keotentikan setiap ayat, misalnya setiap ayat, setiap surah dalam Al-Quran, maka kebenaran dan kebatilan ya susah lagi untuk dibedakan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Al-Quran harus diyakini asli dan otentik sesuai wahyu yang turun kepada Rasulullah dan tak pernah berubah hingga akhir zaman. Sekali lagi, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai penjamin. Penjamin apa? Penjamin kesucian dan kemurnian Al-Quran. Artinya ketika orang mempercayai Al-Quran itu mengenai tahrif, artinya dia meragukan bahwa Allah bisa menjamin keaslian Al-Quran hingga akhir zaman. Sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna sesungguhnya, nahnu kamilah, nazzalna dzikra menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, ayat Al-Quran tersebut menunjukkan keaslian Al-Quran. Tidak pernah ada upaya yang bisa ya seorang pun bisa memalsukan, bisa mengubah, bisa menambah ataupun mengurangi Al-Quran. Kita perhatikan redaksi ayat tersebut ya. Menggunakan kata-kata inna. Nah, hal ini menunjukkan apa? Allah menyertakan pihak lain dalam skenario pemeliharaan keaslian Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui, sejarah menyaksikan bagaimana manusia ikut berperan dalam melestarikan keaslian dan kebenaran Al-Quran. Selain Allah itu sendiri, kata-kata inna, sesungguhnya kami itu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya
umatnya. Sejarah menyaksikan bagaimana umat Islam ikut berperan dalam melestarikan keaslian dan kebenaran Al-Quran. Para sahabat diperintahkan Rasulullah untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran, kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, surah demi surat, bahkan juz demi juz. Oleh karena itu, Al-Quran sedari awal mendapatkan perhatian serius dari setiap Muslim. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk tak hanya menghafal, tapi juga mencatat, mengumpulkan wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam sejak awal sudah mencatat Al-Quran, menyimpannya dalam peti, dalam kantong khusus di rumah mereka masing-masing, kemudian dihafalkan. Pencatatan Al-Quran menjadi satu kegiatan yang populer pada saat itu. Banyak sahabat mendapatkan posisi terhormat di kalangan masyarakat Muslim karena apa? Karena menghafalkan Al-Quran sekaligus mencatat dan mengumpulkannya dalam mushaf-mushaf. Oleh karena itu Al-Quran sampai ke tangan kita sekarang ini lewat proses periwayatan yang mutawatir. Diriwayatkan sangat banyak orang. Umat Islam dalam jumlah yang sangat banyak meriwayatkan Al-Quran, hafalan dari catatan ke catatan. Sehingga apa? Sehingga periwayatan yang dilakukan perorangan langsung tertolak. Oleh karena itu salah satu faktor mengapa Muslim harus meyakini keaslian dan kemurnian Al-Quran bahwa ini adalah wahyu Allah, wahyu yang berasal dari Allah, bukan dari Rasulullah, tapi Allah itu sendiri. Tak pernah ada perubahan, baik itu penambahan, baik itu pengurangan yang terjadi di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah dalil kesaksian sejarah. Sebagai penjamin siapa? Allah itu sendiri. Yang kedua siapa? Di luar Allah, yaitu umat Islam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil selanjutnya yaitu dalil tentang keharusan kemutawatiran Al-Quran. Nah, salah satu bukti penting untuk menepis keraguan ta'rif adalah keharusan kemutawatiran Al-Quran. Tadi saya sudah menerangkan tadi, kalau pertama itu lebih ke sejarah ya. Yang kedua ini keharusan kemutawatiran. Al-Quran harus mutawatir. Mutawatir dari sisi apa? Setiap huruf, kalimat, dan bahkan dalam harokat-harokat dan sukun-sukunnya. Kaum muslimin menukilnya dari tangan ke tangan dan dari hafalan ke hafalan dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, persoalan tahrif tentang satu kalimat atau perkataan adalah bagian dari Al-Quran. Karena riwayat itu dinukil dari perorangan, maka tidak bisa diterima menurut dasar keharusan kemutawatiran Al-Quran. Riwayat tersebut akan tertolak kalau hanya perorangan. Oleh karena itu, persoalan ini, pemahaman ini adalah salah satu masalah Islam yang sangat penting dan menjadi kesepakatan bahwa para ulama merupakan khabar wahid, hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu perawi. Ya. Bukan masalah usul fikih atau ilmu kalam, karena itu hanya bagian dari masalah far'i atau masalah yang berkaitan dengan praktis. Salah satu ulama mengatakan berkenaan dengan tahrif, apa saja yang sampai kepada kita dari Al-Quran secara mutawatir adalah hujah, dan sampai kepada kita tidak secara mutawatir tidak bisa dijadikan hujah. Gitu. Karena kemutawatiran Al-Quran lah sehingga Al-Quran menjadi hujah. Al-Quran adalah sanad nubuah dan mukjizat Islam yang abadi. Oleh karena itu ketika sanad itu tidak sampai pada batas mutawatir, maka kebenaran nubuah tidak bisa diyakini. Ada hubungan yang logis antara kemutawatiran Al-Quran dengan kebenaran nubuah. Oleh karena itu kita tidak bisa menerima apa yang diriwayatkan oleh para perawi tentang yang mereka dengar secara tidak mutawatir. Satu perawi, meskipun dia seorang yang jujur, seandainya apa yang dia nukil adalah Al-Quran, sudah pasti dia telah berbuat kesalahan seandainya yang dinukil adalah selain dari Al-Quran.
Nah, alasannya kan kenapa? Karena tidak ada kejelasan apakah itu adalah riwayat yang telah didengar dari Rasulullah atau pendapat pribadinya. Pendapatnya selamanya tidak akan pernah memiliki hujah syar'iyah sebagai ayat-ayat Al-Quran. Intinya adalah ada satu riwayat, baik di kalangan ahlu sunnah ataupun kalangan syiah yang menjadi dalil adanya tahrif Al-Quran. Nah, dari sisi sanad tidak mutawatir, tertolak. Nah, dengan demikian, kemutawatiran Al-Quran itu berhubungan dengan adanya nubuah itu sendiri. Kalau Al-Quran sendiri tidak mutawatir, otomatis nubuah juga tidak bisa dijadikan sandaran. Nah, saya tadi juga mengatakan bahwa Al-Quran adalah sunnah nubuah dan mukjizat Islam yang abadi. Artinya apa? Al-Quran adalah menyajikan kefasihan bahasa, ketinggian sastra, kedalaman makna yang tiada banding. Ini adalah mukjizat. Allah menjamin bahwa selamanya tak akan ada yang mampu menandingi kemukjizatan Al-Quran. Sebagaimana misalnya dalam surat Al-Isra ayat 88, qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 23. Atau am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi suratin mithli wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu orang yang benar. Nah, ayat-ayat ini menegaskan tak akan ada seorang pun yang mampu mengimbangi kefasihan, ketinggian sastra dan kedalaman makna Al-Quran. Nah, inilah bukti bahwa Al-Quran adalah satu mukjizat. Kalau terjadi tahrif, terjadi pengurangan, terjadi penambahan, terjadi perubahan, apalagi penyelewengan, artinya Al-Quran tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa menjadi satu bentuk mukjizat. Kemudian sebagaimana sudah saya jelaskan tadi bahwa persoalan tahrif itu adalah persoalan yang sangat penting, harus dijawab oleh umat Islam. Kenapa? Karena kemurnian bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi satu keistimewaan kitab suci umat Islam. Tidak sebagaimana kitab suci yang lain. Kitab suci Al-Quran betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ada kajian tahrif ataupun kajian tentang berkenaan dengan penelitian dari kaum orientalis misalnya, kita bisa menjelaskan minimal dari 3 bukti itu, yaitu bukti kesejarahan, yang kedua bukti penjamin, yang menjamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah itu sendiri dan umat Islam diinformasikan secara mutawatir, tidak perorangan, dan juga bahwa ketidakmungkinan adanya tahrif itu adalah bahwa ketika katakanlah terjadi tahrif, maka fungsi dari Al-Quran sebagai satu mukjizat tidak bisa menjadi standar
tidak bisa menjadi standar apa? Tidak bisa menjadi standar, bahkan kemutawatiran hadis harus bertolak dari standar kemutawatiran Al-Quran itu sendiri. Artinya satu hadis ketika bertentangan dengan Al-Quran, otomatis ya tidak mutawatir. Nah, bagaimana ketika Al-Quran yang dijadikan standar bukan satu mukjizat, masih meragukan. Artinya fondasi utamanya runtuh, maka fondasi yang kedua juga lebih mudah runtuh. Oleh karena itu, keterjagaan Al-Quran, keaslian Al-Quran harus kita jaga bersama-sama sehingga adanya keraguan tentang tahrif Al-Quran menjadi hilang sama sekali. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.